Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube-nya Irma. Jadi di video kali ini aku akan nge-share kegiatan aku menginap di Masada Village. Jadi yang pertama ini langsung aja pintu depannya. Jadi di sini tuh ada tulisannya Masada Village gitu. Tempatnya lumayan jauh dari pinggir jalan. Jadi sekitar 2-3 km dan jalanannya itu agak menanjak. Jadi pastikan kalau kalian mau ke sini, motor kalian atau kendaraan kalian itu dalam keadaan bagus. Dan dari depan gerbangnya itu untuk ke dalamnya masih lumayan jauh lagi, dan di sini tuh bener-bener memang masih sejuk banget, masih asri banget, kanan kirinya tuh masih pohon-pohonan gitu. Dan di sini ada security juga, jadi jalan ini itu bersebelahan sama jalan menuju Curug, jadi namanya Curug Batu. Dia di sana banyak camp juga gitu. Nah di sini bisa kalian lihat sendiri ya, jalanannya itu bener-bener masih pohon-pohon semua. Dan di sini penginapan yang aku ambil itu adalah glamping. Jadi glamping itu dia seperti camping ground, tapi dalamnya itu udah ada kamar mandi, udah ada TV segala macam gitu, tapi berbentuk di dalam tenda. Dan di sini aku order langsung di adminnya Masada Village. Kalian bisa cari juga di IG-nya Masada Village, itu harganya lebih murah sekitar 25-30 ribu daripada kalau kalian order di Traveloka atau di platform lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau order di Traveloka atau di Agoda atau di Pegi-Pegi itu bisa gitu. Cuman di sini aku mempertimbangkan karena waktu itu takut nggak jadi aku ordernya langsung ke adminnya aja. Jadi biar bisa DP dulu, dan kalau misalnya memang nggak jadi di tanggal itu kita nggak terlalu rugi banget. Dan di sini udah kelihatan nih, mulai kelihatan front office-nya. Dan di sini tuh kalian juga jangan kaget kalau masuk itu banyak banget monyet, tapi tenang aja, monyetnya juga bukan monyet yang jahit. Dan di sini fasilitasnya juga lumayan lengkap. Jadi ada restoran, ada kolam berenang, ada tempat lapangan bermain anak. Terus juga di sini tuh yang aku suka staffnya itu benar-benar helpful banget. Nah seperti biasa pas datang kita harus check in dulu di front office. Dan ini dia pemandangan dari glamping yang aku pilih. Dan di sini tuh aku pilih 3 glamping karena kita bertiga, kita 3 keluarga. Di sini ada ipar aku yang ikut, ada temannya suamiku juga. Di sini kita nyewa itu glamping 6, 7 dan 8 tadinya, tapi akhirnya aku pindah ke glamping 1 gitu karena glamping 1 itu lebih bagus karena dia percontohan. Jadi ini dalamnya glamping 7. Sebenarnya sih standar lah ya karena glamping gitu. Jadi di sini ada 2 kasur, ada TV, ada dispenser, dan kita juga dikasih alat makan juga gitu. Dan di sini ini adalah pemandangannya, ini bener-bener asri sejuk banget, dan di atas itu ada spot foto juga. Jadi aku sempat foto-foto di situ juga. Dan di bawahnya itu ada glamping yang lainnya. Jadi jarak antara glamping yang satu dengan yang lainnya itu lumayan. Dan di sini juga ada lapangan, tuh kalian bisa lihat lapangan itu jauh di bawah gitu. Dan di sini tuh sekelilingnya masih pohon-pohon banget, tapi bener-bener adem. Nah ini jalanan dari glamping 6 ke 7. Jadi masing-masing itu ada, ini glamping yang 7 nih yang tadi ini glamping 6 sorry. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Sebenarnya masing-masing kamar sama aja sih fasilitasnya ya. Dan yang selanjutnya aku juga sempat ke Curug. Jadi kalau misalnya mau jalan kaki itu sebenarnya dari Curug ke Curug Batu itu bisa banget, tapi nggak aku lanjutin perjalanannya karena cukup terjal dan kita bawa anak-anak. Dan di sini ini dia view dari glamping aku, glamping 1. Jadi kenapa glamping 1 ini lebih bagus? Karena dia ini percontohan yang ada foto di Traveloka, di e-commerce itu di platform online. Itu adalah dari glamping 1 ini. Dan ini penampakan dalamnya, jadi TV-nya lebih besar, ada dispenser juga, terus juga ada lacinya juga dia. Untuk fasilitas lainnya sih sama aja sih sama yang lainnya gitu. Dan dia ada gantungan buat bajunya juga, tapi dia tuh atasnya lebih kokoh gitu. Dan yang aku suka di sini kamar mandinya. Bayangan aku itu kalau glamping itu pasti kamar mandinya tuh seadanya, tapi ternyata ini bagus banget. Dan semua glampingnya itu yang paling penting adalah water heaternya itu berfungsi dengan baik. Jadi kalian yang mau kesini jangan takut kalau mandinya itu akan dingin.
Dan selain toiletnya oke, di sini juga menyewakan alat masak, alat barbecue, api unggun dan lainnya. Itu aku akan lampirin harganya di akhir video. Dan yang aku suka banget di sini adalah suasana malamnya. Jadi kita nggak perlu lagi jauh-jauh ke Puncak Pas buat melihat pemandangan ini. Jadi ini tuh benar-benar kita ngelihat kota. Dan ini tuh kalau nggak salah sampai 18 derajat dinginnya. Ini bagus banget, bener-bener untuk tempat healing tuh oke banget. Dan di sini tuh kalian bisa lihat lah gitu, walaupun gelap tapi bukan yang serem gitu ya, karena kan dilihat dari reviewnya itu banyak yang bilang ini tempatnya serem, tapi enggak, alhamdulillah. Dan aku juga lagi haid, lagi halangan, tapi nggak apa-apa, aman-aman aja, asalkan kita permisi, banyak baca doa, terus juga nggak neko-neko juga. Di sini sebenarnya aman-aman aja gitu. Dan di sini tuh posisinya aku lagi barbekyuan sama yang lain, tapi nggak ada videonya karena cuacanya sempat hujan. Jadi di sini tuh aku sempat videoin ini dari glamping 6. Dia memang bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi tuh si tendanya itu benar-benar goyang-goyang banget, parah, karena anginnya juga kenceng. Anak-anak juga pada ketakutan, tapi alhamdulillah aman, nggak ada yang kan dia kesel. Itu raksasa kali ya yang mesti pakai telepon. Agen sih lu pakai telepon. Dan ini dia suasana pagi harinya, bener-bener sejuk banget, rasanya nggak pengen pulang. Dan di sini tuh udaranya masih bagus banget. Oh iya, buat tambahan aja, jadi kalian yang nggak mau ribet-ribet masak atau bawa logistik dari rumah, jadi kan kalau kita sewa alat masak, kita harus bawa bahan-bahan masaknya dari rumah gitu. Dan buat kalian yang nggak mau, gampang aja, di sini juga tersedia resto dan bisa diantar juga makanannya. Aku juga udah sempat beli beberapa bahan dari sini dan bisa. Dan itu tuh ada juga paket makanannya kayak untuk pagi, siang, sore, harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Jadi kalian yang mau santai nggak usah ribet bawa-bawa apa-apa, itu bisa di sini. Dan di sini jujur aja aku nggak terlalu banyak jalan-jalan ke bawah karena bener-bener jauh sih kalau menurut aku. Jadi anak-anak berenang ke bawah sama papahnya. Jadi di sini tuh suasana paginya bener-bener enak. Dan ini adalah harga terbarunya, terakhir aku pakai tuh harganya segini. Dan ini ada additional service-nya, tadi aku bilang bisa sewa alat barbecue terus dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga kita masak, jadinya karena aku sewa alat masak, di sini kolnya tuh bisa metik di bawah dan ada cabai juga bisa metik di bawah. Ini lauknya benar-benar seadanya banget, makannya pakai daun pisangnya pun metik di sini. Jadi benar-benar bagus banget gitu. Dan ini tuh kita 3 kali makan di sini, semua tuh bahannya bawa dari rumah, alasnya pakai daun pisang, semua boleh bisa metik di sini asalkan izin dulu dengan bapaknya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Kalau aku sih jujur puas banget sih, glampingnya nggak sampai 300.000 tapi dapat view bagus ini. Dan buat teman-teman, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't